Shalom warga kerajaan dimanapun berada, Bapak Ibu, apakah semua baik? Saya berharap setiap kita saat ini dalam keadaan baik. Ya, pada segmen Family First pada hari ini saya tidak sendiri, karena kita akan diberkati dengan makanan yang saya percaya akan sangat memberkati setiap kita. Ya, saya perkenalkan seorang ibu yang luar biasa, dan kalau kita selama ini kumpul, maka ibu ini adalah seorang ibu yang selalu mengamankan kampung tengah setiap kita. Haleluya. Oke, saya perkenalkan Ibu Lip. Apa kabar Bu Lip? Puji Tuhan. Semua baik Bu? Oke. Apa yang akan kita masak hari ini Bu Lip? Hari ini saya ingin mengajarkan kepada ibu-ibu yang di rumah, yaitu masakan favorit kita, omelet dan tum telur asin. Wow. Oke, tanpa panjang lebar, saya serahkan pada Tulip. Silakan Tulip. Terima kasih Pak John. Ibu-ibu yang di rumah, shalom. Pagi hari ini saya mengajak ibu-ibu sekalian untuk menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Saya ajak ibu-ibu untuk ambil pen dan kertas untuk menulis resep ini. Atau kalau misalkan ada HP, silahkan nanti dicatat di HP-nya. Ibu-ibu, sebelum saya mengajarkan memasak, saya ingin berbagi, sharing tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Di situ dikatakan ada beberapa hal, beberapa poin yang akan saya terangkan secara singkat. Bagaimana menjadi seorang istri yang cakap. Seorang istri yang cakap adalah istri yang dapat dipercaya oleh suaminya. Dia berbuat yang terbaik buat keluarganya, buat istri dan anak-anaknya. Dia pandai mengatur rumah tangganya menjadi baik. Dia ada pada saat dia dibutuhkan. Yang kedua, seorang istri yang cakap adalah istri yang rajin bekerja. Dia bekerja tengah malam untuk menyediakan makanan buat keluarganya. Yang ketiga, seorang istri yang cakap adalah istri yang pandai mengatur keuangan. Jadi tidak boleh besar pasak daripada tiang. Kita tahu dalam keadaan sikon yang begini, kita pasti akan bingung bagaimana kita mengelola keuangan. Seorang istri yang bijaksana, seorang istri yang cakap, dia akan menabung supaya pada saat diperlukan tabungan itu bisa dipakai. Jadi yang perlu dibelikan saat ini dibeli, yang tidak perlu tidak usah dibeli. Kemudian yang keempat adalah seorang istri yang cakap adalah yang penuh belas kasihan. Dia memperhatikan orang yang lemah, orang yang miskin, yang lebih membutuhkan daripada kita. Yang kelima adalah yang kuat dan penuh tawa. Bagaimana seorang istri bisa kuat pada saat menghadapi masalah? Pada saat menghadapi masalah, seorang istri harus bisa mendukung anak-anaknya, bisa mendukung suaminya, dan menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Karena kita tahu setiap anak-anak Tuhan harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang keenam adalah seorang istri yang cakap, yang memperkatakan perkataan yang positif. Jadi jangan menyebarkan hoax, jangan membuat orang susah, jangan membuat sedih, tetapi berilah support buat orang-orang yang membutuhkan. Berikan perkataan-perkataan yang positif bagi orang-orang yang saat ini sedang ketakutan dan merasa tidak bisa makan. Yang ketujuh adalah seorang istri yang cakap. Kalau dia lemah lembut, perkataan dan perbuatannya harus lemah lembut dan menghargai orang lain. Dan yang terakhir adalah kuncinya takut akan Tuhan. Seorang istri yang cakap adalah orang yang hidupnya tidak sembrono. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, dia percayakan kepada Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu sekalian, pagi hari ini kita akan mencoba resep favorit keluarga saya. Pertama kita akan bikin omelet. Sebelumnya ibu-ibu di rumah kita pakai masker ya, karena ini bisa
tidak menularkan penyakit kita pada saat kita batuk. Kemudian kita akan ikat rambut kita supaya rambutnya tidak jatuh ke makanan. Ibu-ibu sekalian, omelet ini bahan dasarnya adalah telur. Mengapa kita hari ini praktek masakan telur? Karena telur adalah kalorinya banyak. Yang dibutuhkan untuk membuat omelet adalah daging sapi setengah kilo, buncis 1/4 kilo, telur 1 kilo, blue band 3 sendok makan, bawang bombay 100 gram, 1 on ya, susu ultra 50 ml, kemudian sedikit garam, sedikit merica, kira-kira setengah sendok teh ya mericanya, kemudian gula 1 sendok teh, kemudian ini gulanya ya, kemudian keju diparut begini 1 on, kemudian jamur dipotong begini ya ibu-ibu ya, jamurnya dipotong begini, ini 1 kaleng. Kemudian kita butuh alat pembungkus yaitu aluminium foil. Mari kita mencoba membuat omelet ini. Mentega kita tuang di teflon, kemudian bawang bombay yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam teflon. Setelah harum bawang bombay, kemudian masukkan dagingnya. Setelah daging masuk, kira-kira 10 menit omelet akan setengah matang. Kemudian masukkan merica, garam, gula, dan susu. Setelah itu masukkan buncis. Buncis ini sudah direbus sebentar supaya tidak bau langu ya. Kemudian masukkan juga jamurnya. Jamur ini lebih baik ditumis dengan mentega supaya harum. Nah, setelah semuanya tercampur rata, kira-kira 5 menit, maka kita bikin dadar telur. Dadar telur itu nanti akan seperti ini ibu-ibu ya, kira-kira diameter 25 cm. Dan parutlah keju seperti ini. Nanti untuk toppingnya, ambil 1 lembar dadar telur, kemudian masukkan daging yang sudah matang, kemudian setelah itu atasnya diberi keju. Jadi nanti ibu-ibu bisa di rumah belajar ya, kira-kira bahannya seperti ini, jangan dikurangi dan jangan ditambahi. Dan cara menggulungnya ibu-ibu sudah tahu ya, ini ya digulung ya. Jika omelet sudah matang, bisa ditambahkan saus Bangkok. Kemudian kita akan beralih ke tum telur asin. Siapkan bahan-bahannya. Telur asin 10 butir. Ini ya, telur asin mentah, jangan yang matang ya. Telur asin mentah. Kemudian cabai merah 3 biji, cabai hijau 3 biji, cabai rawit utuh ya, kira-kira 10 biji, bawang merah 8 biji, kemudian udang, kemudian santan, ini setengah butir kelapa, kurang lebih dijadikan 600 ml. Kemudian kita siapkan daun pisang kita bikin tum ya, ini tum namanya ya. Kemudian kita siapkan kemangi, ini kemanginya, kemudian serai dan salam kalau mau rasa wangi, kemudian garam setengah sendok teh dan gula
1 sendok teh. Kemudian ada bumbu-bumbu yang dihaluskan, yaitu bawang putih 3 biji, bawang merah 4 biji, dan kemiri 4 butir. Cabai merahnya dipotong. Ya, diiris tipis begini. Lomboknya juga, cabenya. Nah, udah. Kemudian cabai hijaunya. Dan bawang putih. Semua bumbu-bumbu ini akan kita campur jadi satu dengan santannya. Ya. Dipisahkan telur asinnya antara putih dan merah. Yang putih telur dicampurkan di santan. Yang kuning telur dipisah. Ya. Lakukan sebanyak 10 telur asin ini. Maka setelah semua diracik dan di atasnya dikasih kemangi, kita kukus selama 1/4 jam. Nanti akan jadi seperti ini. Saya ingin mengajar ibu-ibu juga satu menu makanan yang bahan dasarnya juga dari telur. Ini saya pakai telur omega karena telur ini warnanya cantik oranye ya, dan kalorinya lebih banyak daripada telur horeng atau telur kampung biasa. Ibu-ibu biasanya kan kalau bikin orak-arik, kalau sudah sisa dibuang. Tetapi akhir-akhir ini saya mempraktekkan sendiri bahwa kalau ada sisa makanan kita simpan supaya bisa dipakai untuk yang lain. Ini omelet ya, seperti biasa telur dikocok ya, dikasih merica, garam, kemudian boncesnya dipotong tipis-tipis, wortel, kobis ya. Caranya adalah wortel dulu, setelah setengah matang masukkan buncis dan kobis. Setelah itu baru masukkan telurnya. Setelah dikopiok semua, jadilah seperti ini.